sedikit kami tidak bisa bernafas. Buka semua cabang di sini. Bank syariah itu yang Tidak bisa transaksi, bahkan untuk zakat pun kami nggak bisa. Kita dari bank syariah yang tidak mendanai UKM. Wisatawan ketika mereka datang ke Aceh berarti mereka mau nggak mau harus membawa uang cash. Untuk menghadirkan lembaga kanun syariah, kemudian dalam kanun itu dibuat semacam Pelaksanaannya dia harus sesuai dengan regulasi yang ada. Masukan yang diberikan oleh semua stakeholder termasuk mereka harus mendapatkan untuk tenaga kerja. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Apa di Aceh ada yang tidak mendukung kanun LKS? Kemarin saya katakan, kalau orang lain mendukung 100%, saya 1000% mendukung. Karena kanun yang sudah disahkan tersebut tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Cuma persoalannya hanya pada tataran implementatif. Jadi hari ini, karena ini kan diskusi yang berkembang itu saya bertanya, yang kita diskusikan apakah sudah kita bacakan? Ternyata banyak yang belum baca. Makanya diskusi hari ini kepada setiap peserta itu kita bagikan. Kita bagikan ada 3 dokumen. Yang pertama kanun LKS, yang kedua naskah akademiknya, yang ketiga kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Ini lagi kepada pemerintah Aceh ya, juga ini harus melihat kondisi masyarakat sekarang. Jadi dampaknya cukup banyak dampaknya. Saya katakan juga ini seperti dirampok kami ini, masyarakat ini dirampok. Karena biaya transaksi dari syariah ke semua itu pakai biaya, bukan tidak biaya. Kecuali transaksi dari syariah ke konvensional itu nggak ada biaya, bebas biaya, itu orang akan senang. Dan saya sampaikan ke Pak Kadis Islam, ya, dalam upaya memperkuat lembaga keuangan syariah itu, yang komplain-komplain dari bank syariah sekarang ditampung, diselesaikan. Karena saya pernah buka posko, banyak pengaduan-pengaduan, tapi ya kita nggak tahu mau salurkan kemana. Saya hanya bisa menyampaikan ke Kadis Islam. Saya sampaikan, Pak Kadis, tolong Pak Kadis buka posko. Pak Kadis menjadi LO dengan perbankan syariah. Jadi kalau ada komplain masyarakat tentang lembaga keuangan syariah yang memang diinisiasi oleh pemerintah Aceh, sampaikan ke posko. Nanti posko itu menyampaikan ke perbankan syariah. Supaya apa? Supaya kepuasan masyarakat terhadap lembaga syariah itu ada. Ketika ada, mereka merasa memang menguntungkan di lembaga keuangan syariah. Kalau memang itu menguntungkan, otomatis orang akan berpindah. Dulu saya pakai bank lain, sekarang ada bank yang lain. Terakhir Bank Mandiri bagi saya lebih menguntungkan. Akhirnya saya pakai Bank Mandiri karena fiturnya lebih bagus. Begitu juga dengan syariah, harusnya pemerintah Aceh mendorong. Ya seperti kita Bank Aceh sudah ada fitur mobile banking. Mungkin saya senang pakai mobile bankingnya itu. Jadi kita mulai beralih ke beberapa transaksi ke Bank Aceh Syariah. Jadi bagaimana layanan dari bank syariah itu menjangkau kebutuhan kita supaya kita masyarakat juga konsumen itu mencintai bank syariah. Bagaimana kemudian dalam konteks yang harus kita diskusikan sebenarnya tantangan ke depannya gitu. Bagaimana keberadaan kanun lembaga keuangan syariah ini atau dalam keberadaan lembaga keuangan syariah ini bisa mendorong percepatan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Aceh, bisa memberikan kontribusi manfaat untuk menciptakan basis-basis usaha produktif seperti yang tadi dipersoalkan oleh moderator juga. Nggak ada, capital outflow kita sangat tinggi sekali dengan luar daerah. Kita nggak punya apa-apa. Angka aja besar tertulis 17 triliun tiap tahun itu. Habis ngambil uang muka, Pak Mahmud langsung transfer. Nggak ada tinggal di sini. Masa harus beli barang gitu langsung. Kebutuhan lainnya. Nggak ada yang bersisa di Aceh. Nah, tapi ada ruang lain. Kita kalau punya mimpi besar itu misalnya,
dengan keberadaan Undang-Undang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang gitu, sebagai wilayah otonom sendiri dan ada badan penguasaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Bisa juga diarahkan ke sana. Itu menjadi otoriti tersendiri dalam konteks mengembangkan pembangunan ekonomi konvensional. Tapi maksudnya dalam konteks kanun RKS ini mestinya kita sudah harus berdiskusi bagaimana Aceh itu punya mimpi besar tentang financing syariah secara keseluruhan. Bagaimana Aceh bisa menjadi base-nya antitesa dari Singapura dalam konteks financing konvensional. Di sini akan tumbuh dunia usaha, akan tumbuh pusat-pusat pembiayaan dalam konteks syariah. Bukan hanya sekedar dalam konteks transaksi yang tadi menjadi persoalan teknis yang sebenarnya tugas pemerintah tinggal memanggil para pimpinan bank aja bagaimana memfasilitasi bank BRI yang syariah itu semua produknya diperbaiki, diberikan kemudahan. Ini pasarnya besar, uangnya besar gitu. You punya usaha akan menguntungkan kalau you memaintain ini dengan baik gitu. Itu tugas pemerintah. Tugas pembinaan ada di OJK, ada di BI. Tinggal pemerintah aja memperbanyak ruang itu dengan berbagai CEO pimpinan bank. Tapi mimpi besarnya bagaimana financing syariah itu bisa dihadirkan aja. Leasing, pembiayaan, insuren dan lain-lain sebagainya. Sehingga uang di mana-mana ngumpulnya di sini. CEO yang memaintainnya, manajernya ada di sini. Bukan hanya untuk membangun pembangunan ekonomi Aceh, tapi juga untuk republik, tapi juga untuk kawasan, tapi juga untuk dunia. Mestinya mimpinya di kampus juga udah seperti itu, Pak Amri. Bukan lagi pada persoalan yang sangat teknis mimpinya. Persoalan bagaimana biaya transport lebih besar, tinggal panggil aja. Ya, biaya transport bisa nggak lebih murah dari konvensional? Dan harus bisa, karena rakyat kami akan simpan uang lebih banyak di sini. Uang kami punya pemerintah aja 17 T itu ada di sini. Kalau nggak bisa apa kendalanya? Logika bisnisnya sesederhana itu. Logika. Nah, yang teknis itu yang harus diperbaiki dalam konteks penerapannya. Dan kita masih punya waktu satu tahun. Ya. Kan lagi pintu baru Daitan, jadi tidak mengantar seperti mengantar pintu baru. Ya. Nah, itu problemnya. Kalaulah kemudian di kanun ini diatur ya tentang pembentukan tim, ya, tim terpadu percepatan konversi ini diisi dengan orang-orang yang punya kompetensi, kapasitas dan sebagainya. Saya punya keyakinan maka landingnya akan enak. Dan tentu saja karena ini kebijakan yang menyangkut dengan hajat orang banyak, tidak boleh kemudian diputuskan secara sepihak. Ya, tak boleh diputuskan secara sepihak. Harus melibatkan banyak komponen, orang-orang yang punya kompetensi, sehingga itu memang keputusan bersama, ya, bukan keputusan orang per orang. Terima kasih Pak Nasir Jamil, cukup jelas paparannya bahwa pelaksanaan kanun ini tidak diantar dengan baik dan tidak ada kebijakan yang non-organik sehingga terjadi masalah dalam pelaksanaannya. Hanya diantar melalui surat imbauan dari Norkadinas Sekda Aceh pada tahun 2020. Ini ada 34 provinsi. Jadi dengan kehadiran ini tanpa persiapan yang matang menjadi sadar ekonomi susah. Saya secara individu juga begitu. Saya komplain, saya datang ke sana, kok bisa begitu, kebetulan pelajar Bank Mandiri. Di situ saya bimbing dulu kalau S2. Apa bedanya? Sama aja apa? Yang beda cuma ya assalamualaikum. Kemudian peng kedron, buku belum. Yang lain saya ada dua nih, saya lihat ini gimana? Karena ini menyangkut dengan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kita harus percaya bahwa ini sudah pasti benar. Tetapi sistemnya dulu harus dibenahi, itu penting. Kemudian uang itu adalah darahnya ekonomi. Kalau nggak ada uang, macet ekonomi, sudah pasti. Yang memutarkan uang ini fasilitasnya adalah perbankan. Jadi perbankan konvensional ke perbankan syariah ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga dia berjalan ekonomi sebagaimana yang kita harapkan. Kalau enggak nanti ada goncangan-goncangan. Karena kan yang punya otoritas moneter di Indonesia itu kan izin BI, Bank Indonesia punya otoritas. Bicara kemiskinan tanpa investasi
tanpa gerakan UKM itu tidak 50 tahun lagi juga begini. Ini Aceh sudah 75 tahun merdeka, tapi UMKM kita tidak bergerak. Indonesia maksudnya. Indonesia dan Aceh. Jadi sekarang coba bayangkan, setiap UMKM datang ke perbankan pasti banyak kesulitan, pasti banyak hambatan. Mengajak ya semua jamaah untuk membuka di halaman 15 untuk kita lihat perbandingan sistem perbankan syariah dengan yang konvensional yang sesuai dengan harapan Islam. Pada halaman 15 itu ada sistem bunga atau riba di sebelah kiri, halaman 15 yang di bawahnya. Halaman 15 di bawah ya, pada kajian akademik. Kajian akademik ini perlu juga kita lihat karena ini belum terbahas. Pada halaman 15 kajian akademik ada sistem riba sebelah kirinya atau sistem bunga dan sistem bagi hasil. Yang mungkin saya bacakan ya. Pada sistem bagi hasil, penentuan besaran rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang paralel dengan menyepakati proporsi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak, belum tentu besarnya. 3. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan peminjam. 4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. 5. Keberhasilan usaha yang jadi perhatian bersama, yaitu si peminjam dan si pemilik modal. 6. Tidak ada yang melakukan sistem bagi hasil. 7. Sistem ini melaksanakan perintah Allah dalam surat Luqman ayat 34. Jadi ada pada sistem ini adalah sama-sama menanggung keuntungan atau sama-sama menanggung kerugian, dan rasio bunga itu tidak ditetapkan di awal, tidak berdasarkan persen. Nah, dalam hal ini apakah ini sudah dipraktekkan oleh bank syariah yang beroperasi di Aceh? Mungkin kita minta pandangan pelaku perbankan yang ada di Aceh. Siapa yang ya? Sudah tahu ya? Berarti dalam pelaksanaannya mungkin belum sesuai. Itu nanti. Oke, ini sekedar pandangan saja, jangan sampai nanti ada yang beranggapan yang bank syariah itu sudah menerapkan sesuai dengan syariah. Pada diskusi secara umum terbuka, mungkin saya memberikan kesempatan. Kami sebagai pengusaha tentunya melihat dari sisi perekonomian. Kita gambaran perekonomian Aceh hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Kita mau genjot dunia usaha supaya ekonomi ini bagus. Tapi inklusi literasi keuangan dipersempit di Aceh. Saya sejuk dengar kata Ketua DPR, ini ada ruang, ini bisa direview. Kalau kita tutup ini, apa jadinya, Pak? Kami tidak bisa bernafas. Itu sederhana, saya berpikir, mari bergandengan tangan kita majukan ekonomi Aceh. Mungkin 5 tahun lagi kita sudah bisa realisasi pajak 300 triliun. Jangan satu diri empat. Jadi mungkin kita atur lagi lah. Mungkin bangsanya harus dibuka semua cabang di sini syariah. Tapi yang konvensional masih berlaku sampai berapa lama? Lalu kita harus yakin Quran itu dibuat dengan bangsanya itu akan bisa melayani semua agama. Tapi kita nggak boleh masakan. Ada tuh yang berkeyakinan. Orang Bali paling marah itu dalam bangsanya. Marah. Tapi kita harus yakin sebagai orang Islam bisa menyelesaikan. Kita kasih ruang untuk mereka. Ya. Jadi maksud saya begini Pak Dr. Basri, jangan taktis mengalahkan strategis. Kita ngomongnya betul filosofi sudah setuju, tapi jangan taktis mengalahkan filosofi strategi, jangan. Strategi udah benar, teknisnya sudah selesaikan. Itu satu.
Jadi itu saya kan kondisinya begitu. Yang mau menggugat ke Jakarta silakan, supaya terbuka diskusi. Kemudian ini titip untuk gubernur. Gubernur nggak boleh biarin kapal Titanic menuju gunung es. Nggak boleh dibiarin. Ini produk dari DPR, ini kan produk pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh, saya semua garap nih, lihat, dikaji. Ada waktu sekian lama, tahapan seperti kata Pak Nasir, dikaji, jangan dibiarin. Nanti di ujungnya baru bikin surat tunda. Nanti datang waktu lama tidak boleh tunda. Jadi perang seolah di mata masyarakat dia nggak tahu. Orang masyarakat nggak tahu nanti bapak semua setuju dengan syariah. Ini udah cocok di Berkeley, patutlah dia sekolah kafir. Rusak, karena di bawah nggak tahu. Pak Karim, bonyok kan P3, pasti nggak setuju dia. Kan begitu, kan mereka bilang apa? Jadi nggak bisa kita paksakan orang yakin sama kita bahwa kita semua Islam benar. Apalagi tadi Bapak bilang, yang masalahnya hendak doi, pakai. Allah udah bilang dalam Quran, jangan kamu lari bukan riba tapi pura-pura. Kan ada ayat juga, Bapak tahu. Ada juga. Jadi berarti tidak boleh kita bilang karena perlu semayang, karena yang semayang pun neraka wen, tidak boleh itu. Cara masalah bank, saya juga sebagai orang Aceh, walaupun tinggal di Jakarta 49 tahun, saya sangat setuju bank syariah di Aceh. Ini ada, setuju saya. Tetapi tadi pembicara menyatakan di salah satu ayat kanunnya tidak ada perintah bahwa bank konvensional itu tidak boleh. Yang ada perintahnya adalah semua bank konvensional itu harus ada unit-unitnya syariah. Harus ada unitnya syariah, itu memang harus gitu. Jadi oleh karena itu kita melihat BRI ini ada 286 kecamatan. Itu hampir semua kecamatan ada BRI yang sudah dikenal oleh masyarakat desa Bank BRI. Syariah ini kan baru dikenal belakangan. Tetapi 75 tahun yang lalu semua masyarakat kenal dengan bank konvensional sejak kita merdeka. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa sebagai bangsa secara nasional kita tidak boleh melarang apapun yang dianggap baik ada di daerah ini, termasuk bank. Jadi kalau kita sudah melarang bank konvensional, artinya kita juga melanggar undang-undang yang lain, termasuk undang-undang tentang monopoli. Yang bertimbul tentang hal seperti ini beda karena apa? Hasil penelitian daripada KNKIS pusat ada hanya sekitar 15% daripada pegawai bank syariah itu yang memahami benar-benar operasional. Kita coba sekarang ganti sistem, siapa tahu dengan sistem baru ini kita bisa lebih sejahtera. Jadi mungkin begini, kalau nanti nggak terbukti bisa balik lagi, gitu kan? Jadi itu aja. Terima kasih Pak Zulmeri. Tapi yang dibicarakan tadi dalam kanun ini adalah ada amanah undang-undang. Bank konvensional harus buka unit syariahnya. Jadi jangan hanya konvensional yang ada opsi ya. Nah berikutnya Bapak siapa namanya? Kalau proses dari dari konvensional, kalaupun mau dikatakan ke syariah, ini mungkin patut kita sesalkan bersama. Dan saya pribadi juga merasa, oh ini tertinggal karena di penghujung tahun ini kita baru terkejut karena per tanggal 4 nanti kami yang berusaha melakukan usaha, dan setiap usaha itu pasti punya kaitan dengan perbankan. Nah, karena punya kaitan dengan perbankan, per tanggal 4 nanti kami harus cabut semua semua transaksi kami pindah ke proses syariah. Kami nggak tahu karena sampai hari ini pun seperti apa gambaran kami bisa lakukan itu.
sehingga ini sedikit memicu kepanikan. Tapi bagi kami yang sangat prihatin nanti, per tanggal 4 mungkin kami tidak bisa transaksi, bahkan untuk zakat pun kami nggak bisa. Bukan kami tidak ingin syariah berdiri tegak, tapi tolong solusinya mana, karena kita sudah kehilangan masa transisi itu. Hanya satu surat, ini luar biasa. Nah, maunya dengan proses ini apa yang harus kita lakukan? Kan saya prihatin Pak, tolong itu Pak, siapapun pemangku kepentingan, kami melalui pengusaha nanti, melalui Kakanda Bang Haji Makmur, silakan ini Pak, ditolong dibicarakan. Saya tidak ingin ekstrim kiri apapun ekstrim kanan menyatakan syariah atau tidak syariah. Yang kami inginkan tanggal 4 itu gimana dan seterusnya seperti apa. Satu lagi yang saya ingin ingatkan, mulai saat kanun ini menjadi kanun, siapa lembaga daerah ini yang bertanggung jawab pada proses transisi ini? Tupoksi siapa ini? Karena setiap kanun mestinya ada beban kepada satu unit lembaga daerah. Ini nggak ada. Tolong cek Pak, nggak ada. Tapi bagaimana caranya siapapun yang menyatakan syariah itu menjalankan fungsinya, bisa memediasi kami dalam proses transaksi apapun itu. Terima kasih. Yang diarahkan sesuai kanun ini bisa membangkitkan perekonomian dan pendanaan bagi UKM-UKM kita. Apapun prosesnya, apapun kejadiannya di masalah politik atau apapun, kami tetap yang dilahirkan dari rahim NU dan Muhammadiyah mendukung seperti gerakannya Muhammadiyah. Jadi kita dari Forum UKM juga akan menarik dana kita dari Bank Syariah yang tidak mendanai UKM. Itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wisatawan ketika mereka datang ke Aceh berarti mereka mau nggak mau harus membawa uang cash. Itu pertanyaan Pak. Itu pertanyaan yang saya sempat nanya. Kenapa harus bawa uang cash? Karena kalau seandainya kami nggak bawa uang cash, kami sekali narik 6.500. Oke, tadi Pak Dahlan sudah menyampaikan, nanti kita akan ubah semuanya. Pak, nggak semudah itu kita bisa mengubah Pak. Saya mengikuti proses bagaimana perintah dari Duksandu itu masih baru PLT Gubernur Aceh, Pak memerintahkan bahwa Bang Aceh keluarkanlah produk M-Banking. 2 tahun berikutnya baru Februari kemarin keluar izinnya. Jadi artinya nggak cepat. Jadi kalaupun tadi ada teman saudara saya Dr. Zulkeri bilang, kita coba dulu deh sekarang, kalau enggak nanti ketika memang nggak cocok kita balik lagi. Nggak bisa Pak, balik Pak, asetnya udah diubah. Ini soal investasi bank sekarang bank-bank seperti contoh Mandiri atau bank-bank konvensional lain sudah menghibahkan atau asetnya sudah kita dipindahkan ke syariah. Kemudian begitu balik lagi dia harus investasi lagi. Ngomong kosong. Oke, permasalahan kedua adalah apabila wisatawan datang, saya bicara dari konteks pariwisata aja. Wisatawan datang, kemudian di sini ATM-nya ketelan atau ATM-nya patah. Nah, dia di sini menjadi terlantar. Apakah ada nggak lembaga yang mau atau kita harus ngantar dia ke panti sosial yang menangani orang bertanggung? Ya. Sementara dia nggak bisa untuk mengganti ATM. Ada seharusnya kalau memang itu saya sepakat seperti yang ada di kanun yang syariah sekarang. Kalaupun memang diwujudkan banyak syariah, yang namanya konvensional itu memang tetap ada. Artinya untuk menangani hal-hal seperti ini. Nah, tadi Bang Heru udah ngomong, sekarang kita butuh solusinya apa? 2021 sampai 14 Januari nanti, keran untuk wisatawan dengan semangat menteri baru ya, dari menteri baru apalagi mantan kompetitor pasti akan diberikan yang lebih besar oleh Presiden. Itu 14 Januari akan dibuka keran untuk wisatawan. Nah, sekarang Aceh kita mau jadi penonton, ataukah memang kita mau pakai mindset yang baru bahwa kita nggak perlu wisata karena wisatanya masif, sementara terminologi wisata itu sudah ada sejak dari zaman Datuk kita. Jadi artinya ini sekarang kami sebagian kecil dari pelaku pelaku usaha. Kalau tadi Pak Umar dibilang beliau mewakili ribuan, salah satu yang diwakili yang sebagian kecilnya adalah kami adalah pelaku pariwisata. Untuk menghadirkan lembaga kanun syariah, kemudian dalam kanun itu dibuat semacam perintah agar konvensional di close
dan kemudian yang harus berlabel syariah. Nah, itulah yang harus kita diskusikan terus-menerus sehingga kemudian ya operasionalnya benar-benar aplikatif dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat di Aceh khususnya. Terima kasih. Tapi jangan lupa kita juga harus bersambung untuk kepentingan konstitusi. Jadi kita ada agama, ada negara. Jadi bukan hanya bicara agama tapi bicara konstitusi. Yang saya sampaikan karena saya lebih mendalami tentang kajian-kajian perundang-undangan, makanya pandangan saya bahwa kanun ini sudah oke, tapi implementasi yang salah. Kalau tadi Pak Nasir sampaikan bahwa jika kanun ini nanti ada penambahan pasal bahwa dengan berlakunya kanun ini maka pasal 21 dinegasikan tidak berlaku, maka dengan sendirinya kanun LKS ini pun bunuh diri. Karena apa Pak Nasir? Karena dalam batang tubuh kanun tersebut disandarkan bahwa kanun LKS ini menyandarkan dirinya itu kepada pasal 21. Jadi di sini cabangnya itu rohnya di situ. Kalau rohnya dicabut matilah dia. Itu kira-kira begitulah. Begitulah kira-kira. Pelaksanaan syariat Islam termasuk lembaga keuangan syariah. Tapi dalam pelaksanaannya dia harus sesuai dengan regulasi yang ada dan harus menguntungkan kepentingan daerah sendiri. Mengingat ini adalah hajatan besar, maka dia dibutuhkan panitia yang menjadi leading dalam peralihan atau pelaksanaan dalam konteks pelaksanaan eksekutif kan akan lebih berperan tanpa adanya panitia ataupun tanpa adanya pergub yang menunjukkan sebagai eksekutif dapat personil yang bertanggung jawab dalam persoalan teknis yang mengemuka dalam konteks implementasi kanun lembaga goncangan atau turbulensi ekonomi dan sebagainya, dan ini menjadi sebuah catatan sehingga dapat kita simpulkan kita serius dalam implementasi kanun ini. Pak Nasir Jamil tadi mengusulkan karena adanya semacam tumpang tindih dari regulasi yang ada. Yang pertama kita menerima dan menampung di DPR. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di catatan akhir. Tentunya dalam konteks pelaksanaan eksekutif akan lebih bersalah apa yang dilakukan sekarang ini. Harapannya kita berharap kita akan segera koordinasi dengan eksekutif agar eksekutif dapat melis setiap persoalan-persoalan teknis yang mengemuka dalam konteks implementasi kanun keuangan bukan hanya perbankan yang konvensional itu harus ada unit usaha syariahnya. Dengan ada unit usaha syariah mereka harus buka kantor, merekrut tenaga kerja, menambahkan modal lagi. Ini kan nilai tambah bagi Aceh. Orang-orang Aceh akan banyak bekerja di unit syariah. Ini semangatnya di dalam kanun, tapi ketika diimplementasikan seperti dengan mengkonversi kemudian menutup bank konvensional, ini salah. Bagi menurut saya ya ini ilegal. Ini makanya kita ingin mereview ini karena kita ingin sampaikan bahwa dalam tahap implementasi itu dianggap salah. Apa yang dilakukan sekarang ini bertentangan dengan yang tertulis di kanun. Karena di kanun itu memang implementasinya harus sesuai dengan kanun. Lembaga konvensional yang sudah ada di Aceh itu harus membuka unit usaha syariah. Karena apa? Inilah keistimewaan di Aceh. Karena semua lembaga keuangan bukan hanya perbankan yang konvensional itu harus ada unit usaha syariahnya. Dengan ada unit usaha syariah mereka harus buka kantor, merekrut tenaga kerja, menambahkan modal lagi. Nah, ini kan nilai tambah bagi Aceh. Orang-orang Aceh akan banyak bekerja di unit syariah. Ini semangatnya di dalam kanun, tapi ketika diimplementasikan seperti dengan mengkonversi kemudian menutup bank konvensional, ini salah. Bagi menurut saya ya ini ilegal. Nah, ini makanya kita ingin mereview ini karena belakangan ini kan ketika kita suarakan seperti itu dianggap anti syariah, tapi sebenarnya salah. Kita mendukung penuh syariah, tapi juga implementasinya harus sesuai dengan kanun. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya salah. Kita mendukung penuh syariah, tapi juga implementasinya harus sesuai dengan kanun. Nah, itu seperti itu. Sudah saya bilang tadi kita tinggal kita taruh tutup sampah, Pak Nasir, tinggal kita taruh dulu di koran.